Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan waktunya kepada kami. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Dastiansyah dengan NIM 2301201. Selanjutnya yaitu Ayesha Lira Fazila dengan NIM 2301205. Selanjutnya Dinda Amalia Putri dengan NIM 2301210. Selanjutnya Khairiyatul Zakiyah dengan NIM 2301215. Selanjutnya yaitu Mega Aulia Rahmatika dengan NIM 2301217. Selanjutnya Nafizah Sadrina dengan NIM 2301228. Selanjutnya Safira Ramadhani JS dengan NIM 2301235. Selanjutnya Zahra Destria Azza dengan NIM 2301244. Di sini kami akan membahas tentang obat-obat anti-infeksi 1. Yang pertama yaitu apa itu antibiotika? Antibiotika adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan cara membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya. Antibiotika dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu spektrum kerja, mekanisme kerja, struktur kimia, dan efeknya terhadap bakteri. Yang pertama yaitu berdasarkan spektrum kerja. Spektrum luas. Antibiotika ini dapat membunuh atau menghambat banyak jenis bakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya tetrasiklin dan cefalosporin generasi tertentu. Antibiotika spektrum luas biasanya digunakan ketika jenis bakteri penyebab infeksi belum diketahui pasti. Selanjutnya yaitu spektrum sempit. Antibiotika ini hanya efektif terhadap bakteri tertentu saja. Misalnya hanya bakteri gram positif atau gram negatif saja. Contohnya yaitu penisilin lebih efektif untuk bakteri gram positif. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya. Antibiotika bekerja dengan cara mengganggu proses penting dalam kehidupan bakteri. Beberapa mekanisme utamanya adalah yang pertama itu inhibitor sintesis dinding sel. Antibiotika golongan ini menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Contohnya adalah penisilin dan cefalosporin. Yang selanjutnya itu inhibitor sintesis protein. Antibiotika ini mengganggu proses produksi protein dalam bakteri yang penting utama pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Contohnya yaitu tetrasiklin, maklorida, dan aminoglikosida. Yang selanjutnya itu inhibitor sintesis asam nukleat. Antibiotika ini menghambat sintesis DNA atau RNA bakteri sehingga bakteri tidak bisa berkembang biak. Contohnya adalah Quinolan dan rifampicin. Selanjutnya itu pengganggu fungsi membran sel. Antibiotika yang merusak membran sel bakteri sehingga isi sel bocor dan bakteri mati. Contohnya itu polymyxin. Yang terakhir itu antimetabolit. Antibiotika yang mengganggu metabolisme bakteri seperti sulfonamida yang menghambat sintesis asam folat. Yang ketiga yaitu berdasarkan struktur kimianya. Antibiotika juga digolongkan menurut struktur kimianya karena struktur ini menentukan cara kerja dan spektrumnya. Beberapa golongan utama adalah yang pertama itu penisilin. Antibiotik beta-laktam yang umum digunakan efektif terhadap bakteri gram positif. Yang kedua yaitu cefalosporin. Mirip dengan penisilin, tapi biasanya memiliki spektrum lebih luas. Yang ketiga yaitu tetrasiklin, spektrum luas, menghambat sintesis
protein. Yang selanjutnya itu makrolida, spektrum luas, baik untuk bakteri gram positif dan beberapa bakteri atipikal. Selanjutnya itu aminoglikosida, efektif untuk bakteri gram negatif, bekerja dengan menghambat sintesis protein. Selanjutnya itu sulfonamida, yaitu antimetabolit yang menghambat produksi asam folat dalam bakteri. Penggolongan obat berdasarkan efek terhadap bakterinya. Yang pertama yaitu bakterisidal, antibiotika yang langsung membunuh bakteri, contohnya penisilin, aminoglosida, dan cefalosporin. Kemudian bakteriostatik, antibiotik yang hanya menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga sistem imun tubuh bisa bekerja lebih baik untuk menghilangkan infeksi, contohnya tetrasiklin, makrolida, dan sulfonamida. Pada mekanisme kerja obat, yang pertama yaitu inhibitor sintesis dineufel, yang kedua inhibitor sintesis protein, yang ketiga inhibitor sintesis DNA atau RNA, yang keempat yaitu inhibitor sintesis asam folat, dan yang kelima disrupsi membran sel. Contoh obat yang pertama yaitu penisilin, seperti amoksisilin. Indikasinya digunakan untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan atas dan bawah, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, dan radang tenggorokan akibat bakteri. Efek sampingnya dapat menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, ruam, hingga anafilaksis, serta mual, muntah, diare, dan superinfeksi, atau infeksi jamur akibat penggunaan jangka panjang. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap penisilin atau riwayat reaksi alergi berat terhadap beta-lactam lainnya. Dosis umum pada dewasa 500 mg 3 kali sehari. Pada anak-anak 20-40 mg per kilogram berat badan per harinya, dibagi dalam 3 dosis. Contoh obat yang beredar, yang pertama yaitu amoksisilin. Obat antibiotik, indikasinya, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat yang beredar dari obat antibiotik. Yang kedua ada cefalosporin. Contoh dari obat cefalosporin ini yaitu ada cefixim dan cetriaxone. Indikasinya digunakan untuk infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, gonore, infeksi kulit, dan infeksi intraabdominal. Efek samping dari cefalosporin ini adalah dapat menimbulkan diare, mual, ruam kulit, reaksi alergi, serta peningkatan enzim hati. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan oleh pasien yang alergi terhadap cefalosporin atau penisilin, serta pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal berat, atau dosis perlu disesuaikan. Dosis umumnya yaitu cefixim 200 mg 2 kali sehari, cetriaxone 1-2 gram per hari secara injeksi, intravena atau intramuskular. Contoh dari obat yang beredar, cefixim, obat patennya Cicipar dan Tricef, dan cetriaxone, obat patennya Rocepin dan cetriaxone generik. Selanjutnya yang ketiga ada makrolida. Contoh dari obat makrolida ini adalah erythromycin dan azitromisin. Indikasi dari obat tersebut adalah untuk infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, infeksi karena mikoplasma, dan chlamydia, serta infeksi saluran kemih. Efek sampingnya adalah gangguan pencernaan seperti mual dan diare, peningkatan enzim hati, serta resiko aritremia atau pemanjangan invertal kite. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi hati berat atau riwayat pemanjangan QT. Dosis umumnya azitromisin 500 mg sehari sekali selama 3 hari atau 500 mg hari pertama lalu 250 mg per hari selama 4 hari. Sedangkan erythromycin 250-500 mg setiap 6 jam. Contoh obat yang beredar adalah azitromisin, yaitu Zitromax dan Azipol. Sedangkan erythromycin, Erisan B, dan erythromycin generik. Ada tetrasiklin, contohnya adalah doxycycline.
Indikasi obat tersebut digunakan untuk infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit seperti jerawat, infeksi menular seksual seperti chlamydia, malaria, dan leptospirosis. Efek sampingnya, gangguan saluran cerna, fotosensitivitas atau kulit mudah terbakar matahari, serta pewarnaan gigi permanen pada anak-anak. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 8 tahun, ibu hamil, dan menyusui, serta pasien dengan gangguan hati berat. Dosis umum obat tersebut adalah doxycycline 100 mg 2 kali sehari pada hari pertama, lalu 100 mg sekali sehari. Contoh obat yang beredar, doxycycline. Obat patennya adalah Doxycal dan doxycycline generik. Golongan selanjutnya itu ada fluoroquinolone, contohnya itu ciprofloxacin dan levofloxacin. Indikasinya digunakan untuk infeksi saluran kemih, prostatitis, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran cerna seperti difus, dan infeksi tulang. Efek sampingnya itu ada gangguan saluran cerna, pusing, sakit kepala, risiko tendinitis atau ruptur tender, tetapi itu terjadi sangat jarang dan meningkatkan risiko kejang. Kontraindikasinya itu tidak dianjurkan untuk anak-anak dan remaja. Selanjutnya tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui serta pasien dengan riwayat epilepsi. Dosisnya itu ciprofloxacin itu 500 mg 2 kali sehari dan levofloxacin itu 500 mg sampai dengan 750 mg sekali sehari. Contoh obat yang beredar itu kalau ciprofloxacin itu contohnya ada ciprofloxacin genetik. Kalau levofloxacin contohnya ada lusionoquin. Selanjutnya ada obat anti jamur. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan obatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Oleana. Golongan ini bekerja dengan cara berikatan langsung dengan ergosterol, yaitu komponen penting dalam membran sel jamur. Ikatan ini membentuk pori-pori pada membran, sehingga isi sel bocor keluar dan menyebabkan kematian pada sel jamur. Contoh obatnya itu ada amphotericin B dan nystatin. Oleana efektif untuk infeksi jamur sistemik dan kandidiasis berat. Namun, amphotericin B sering menimbulkan efek samping berat pada ginjal. Selanjutnya ada golongan azol. Obat golongan ini menghambat enzim lanosterol 14-demetilase, enzim yang dibutuhkan jamur untuk membentuk ergosterol. Tanpa ergosterol, membran sel jamur menjadi tidak stabil dan fungsinya terganggu. Azol dibagi menjadi dua, ada imidazol dan triazol. Imidazol itu contohnya ada ketoconazol, biasanya digunakan topikal ataupun oral untuk infeksi jamur kulit dan saluran cerna. Selanjutnya itu ada tiazol. Tiazol ini contohnya ada fluconazol dan itraconazol. Memiliki spektrum luas dan digunakan untuk infeksi jamur sistemik maupun superficial. Golongan ini bekerja dengan menghambat sintesis beta-1,3-dedukan, komponen penting dari dinding sel jamur. Tanpa beta-glukan, dinding sel menjadi lemah dan jamur akan mati. Contoh obatnya itu ada caspofungin dan micofungin. Enkinokandin biasanya digunakan secara intravena untuk infeksi sistemik seperti kandidiasis invasif atau aspergillosis. Yang keempat itu ada alilamin. Golongan ini menghambat enzim squalene etoksidase yang juga terlibat dalam sintesis ergosterol. Akibatnya terjadi akumulasi squalene yang toksik bagi jamur dan berkurangnya ergosterol, yaitu melemahkan membran sel jamur. Contoh obatnya itu ada terniafin. Terniafin banyak digunakan untuk infeksi kulit dan kuku seperti tinea atau biasanya kita sebut itu kurap, baik dalam bentuk oral maupun topikal.
Yang kelima itu ada antifungal topikal lainnya. Beberapa antifungal hanya digunakan secara topikal dan memiliki berbagai mekanisme kerja, misalnya klorimazol dan miconazol. Termasuk golongan imidazol bekerja dengan cara yang mirip dengan azol, yaitu menghambat sintesis ergosterol. Selanjutnya, mekanisme kerja obat anti jamur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama itu ada yang mengikat ergosterol dan merusak membran sel jamur, lalu ada yang menghambat sintesis ergosterol, lalu ada juga yang menghambat enzim skualen epiksidase, dan ada juga yang menghambat sintesis dinding sel jamur. Lalu ada juga yang mengganggu fungsi organel dalam sel jamur. Selanjutnya itu obat jamur. Yang pertama indikasi obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Infeksi jamur bisa terjadi di permukaan tubuh maupun di organ dalam, tergantung pada jenis jamur dan daya tahan tubuh seseorang. Contoh kondisi yang diobati dengan obat anti jamur, yang pertama kandidiasis, infeksi jamur kandida pada mulut, vagina, kulit, dan sistemik. Yang kedua kurap, seperti tinea corporis, tinea predis, dan tinea capitis. Yang ketiga, onychomycosis, selanjutnya aspergillosis, yang terakhir itu infeksi jamur sistemik pada pasien imunokompromis seperti penderita kanker, HIV atau AIDS, atau pasca transplantasi organ. Yang kedua, efek samping. Obat anti jamur memiliki berbagai efek samping tergantung pada jenis obat dan cara pemberiannya. Oral, topikal, intravena. Efek samping yang umum meliputi gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, reaksi alergi, ruang kulit, gatal-gatal, gangguan fungsi hati, terutama pada azol seperti ketoconazol dan itraconazol, gangguan fungsi ginjal, terutama pada penggunaan amphoterisin beta, gangguan hormonal seperti gipekosmatia atau gangguan menstruasi. Yang ketiga, kontraindikasi. Kontraindikasi adalah kondisi di mana penggunaan obat anti jamur tidak dianjurkan. Alergi terhadap obat anti jamur tertentu, gangguan hati berat, terutama untuk obat-obatan golongan azol, gangguan ginjal berat, misalnya pada pasien yang akan menggunakan amphoterisin beta, kehamilan, terutama trimester pertama, kecuali dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan medis. Yang terakhir, penggunaan bersamaan dengan obat lain yang dapat menyebabkan interaksi serius, seperti beberapa antikoagulan, rifampicin, atau obat kejang. Yang keempat, dosis. Dosis fluconazol 150 mg sebagai dosis tunggal untuk kandidiasis vagina, 200-400 mg per hari untuk infeksi sistemik. Lalu ketoconazol 200 hingga 400 mg per hari secara oral untuk infeksi kulit dan jamur saluran cerna. Lalu obat terbinafin 250 mg per hari selama 2 hingga 6 minggu untuk infeksi jamur pada kulit atau kuku. Selanjutnya, nystatin 500.000 unit diminum 4 kali sehari untuk kandidiasis oral. Yang terakhir, amphoterisin beta 0,3 hingga 1,5 mg per kilogram berat badan per hari secara intravena, tergantung tingkat keparahan infeksi sistemik. Selanjutnya, contoh obat yang beredar di Indonesia. Berikut beberapa obat anti jamur yang umum dijumpai di pasaran Indonesia. Yang pertama ada fluconazol, nama dagangnya Flucorol difukan. Yang kedua, ketoconazol, nama dagangnya Nizoral fumoral. Yang ketiga, itraconazol, nama dagangnya Ponarox. Yang keempat, terbinafin, nama dagangnya Lamisil. Yang selanjutnya, nystatin, nama dagangnya Mycostatin. Selanjutnya, amphotericin B, nama dagangnya Flumizon. Yang terakhir, clotrimazole. Baik, selanjutnya ada obat anti amoeba. Penggolongan obat. Obat anti amoeba diklasifikasikan berdasarkan lokasi aksi kerjanya, yaitu terhadap amoeba di lumen usus, di jaringan, atau keduanya. Yang pertama itu ada obat anti amoeba yang bekerja di lumen usus, yaitu luminal amebicides.
Obat ini itu efektif membunuh entamoeba histolytica dalam lumen, obat lumen saluran usus, namun tidak efektif terhadap bentuk invasif di jaringan, digunakan untuk mengobati pembawa kista atau infeksi ringan. Contohnya itu ada paromethicillin, lidoquinol, dan lidoxanin furoate. Obat anti-amoeba ini bekerja di jaringan atau obat ini efektif terhadap bentuk strofozoit yang menyerang jaringan usus atau organ lain seperti hati. Digunakan untuk disentri amoeba atau abses hati. Contohnya itu ada emetin, detidoemetin, dan chloroquine. Selanjutnya, ada obat anti-amoeba penggolongan obat. Yang ketiga itu ada obat anti-amoeba yang bekerja di lumen dan jaringan sistemik luminal amebisides. Obat ini tuh memiliki aksi ganda, seperti baik di lumen usus maupun jaringan. Contoh obatnya itu ada metronidazole, tinidazole, dexamethasone, dan ornidazole. Baik, selanjutnya ada obat anti-amoeba. Mekanisme kerja obat, yang pertama itu ada metronidazole, tinidazole, dexamethasone, ornidazole. Golongan ini tuh bekerja dengan cara masuk ke dalam sel amoeba, lalu mengalami reduksi oleh enzim di dalam sel khususnya pada kondisi anaerob. Hasil reduksinya itu akan berkaitan dengan DNA amoeba dan merusak struktur serta fungsi DNA tersebut. Akibatnya, sintesis proteinnya itu terganggu dan sel amobanya itu akan mati. Obat ini itu efektif untuk bentuk trofozoit atau fase aktif di jaringan dan sebagian di lumen usus. Yang keduanya itu ada emetin dan desdidometin. Obat ini tuh menghambat sintesis protein dengan cara mengganggu aktivitas ribosom pada amoeba sehingga prosesnya itu membentuk protein menjadi tidak sempurna. Dan obat ini tuh terutama bekerja di jaringan dan digunakan untuk abses di hati amoeba. Selanjutnya, obat anti-amoeba, mekanisme kerja obatnya yang ketiga itu ada chloroquine. Walaupun juga dikenal sebagai obat anti-malaria, chloroquine juga efektif terhadap amoeba di hati. Mekanismenya belum sepenuhnya jelas, tetapi diduga juga menghambat sintesis asam nukleat dan protein pada amoeba. Yang keempat ada paromycin dan lidoquinol. Obat ini bekerja secara lokal dalam lumen usus. Paromomycin adalah antibiotik aminoglikosida yang meningkat ribosom 30 amoeba sehingga menghambat sintesis protein. Lidoquinol memiliki mekanisme yang belum sepenuhnya dipahami, namun diduga mengganggu metabolisme energi dalam sel amoeba. Keduanya tidak diserap secara sistemik sehingga cocok untuk membasmi kista dan trofozit di lumen usus. Selanjutnya ada obat anti-amoeba. Indikasi yang pertama diindikasi obat anti-amoeba digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh entamoeba histolytica, baik yang terjadi di lumen usus, jaringan usus maupun organ lain seperti hati. Beberapa indikasinya antara lain, yang pertama amoebiasis intensional, yaitu diare berdarah akibat amoeba. Yang kedua, amoebiasis extraintestinal seperti abses hati amoeba. Yang terakhir ada amoebiasis kronis atau asimptomatik atau pembawa kista. Yang kedua ada efek samping. Efek samping tergantung pada jenis obat dari jalur pemberian, diantaranya metronidazole dan turunannya. Ada yang pertama mual, rasa logam di mulut, sakit kepala, gangguan cerna, pusing, dan dalam beberapa kasus menyebabkan neuropati perifer. Pertama ada emetin, nyeri obat gangguan jantung seperti aritmia dan toksisitas otot. Yang kedua paromomycin, gangguan saluran cerna seperti mual dan diare, jarang menimbulkan toksisitas karena tidak diserap dari usus. Terakhir ada lidoquinol, gangguan gastrointestinal, gangguan tiroid bila digunakan jangka panjang. Selanjutnya ada kontraindikasi. Beberapa kontraindikasi dari obat anti-amoeba. Yang pertama alergi terhadap salah satu komponen obat. Yang kedua gangguan
fungsi hati berat untuk metronidazol dan turunannya. Selanjutnya gangguan fungsi ginjal berat untuk ametin dan parotomomisin. Selanjutnya kehamilan trimester pertama khususnya metronidazol dan emetin. Selanjutnya penyakit jantung untuk emetin karena efek samping pada jantung. Selanjutnya ada dosis metronidazol 500-750 mg 3 kali sehari selama 7-10 hari untuk amediasis intensitas, 750 mg 3 kali sehari selama 10 hari untuk abses hati amoeba. Selanjutnya ada timidazol 2 gram per hari selama 3 hari. Selanjutnya ada paramomisin 25-35 mg per kilo per hari dibagi dalam 3 dosis selama 5-10 hari. Selanjutnya iodoquinol 650 mg 3 kali sehari selama 20 hari. Yang kelima, contoh obat yang beredar di Indonesia. Beberapa obat anti amoeba yang umum yang ditemukan. Yang pertama metronidazol, yang kedua timidazol, 3 secnidazol, yang keempat omeprazol, selanjutnya paramomisin, yang terakhir iodoquinol. Selanjutnya ada obat antivirus. Yang pertama penggolongan obat antivirus yang menghambat replikasi DNA virus. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim DNA polimerase virus sehingga menghalangi replikasi DNA virus. Contoh acyclovir, ganciclovir, cidofovir, dan foscarnet. Yang kedua, obat antivirus yang menghambat replikasi RNA virus. Obat ini menarget enzim RNA dependent RNA polimerase atau mengganggu proses transkripsi RNA virus. Contoh ribavin, sofosbuvir, remdesivir. Yang ketiga, obat antivirus yang merupakan inhibitor protase. Obat ini menghambat enzim protase yang penting untuk pemprosesan protein virus sehingga virus tidak dapat matang dan berkembang biak. Contohnya itu ritonavir, lopinavir, dan parunavir. Selanjutnya obat antivirus yang merupakan inhibitor integrase. Obat ini menghambat enzim integrase yang digunakan virus HIV untuk memasukkan materi genetiknya ke dalam DNA sel inang. Contohnya itu raltegravir, dolutegravir. Selanjutnya obat antivirus yang menghambat masuknya virus ke dalam sel. Obat ini menghambat proses fusi atau penetrasi virus ke dalam sel inang. Contohnya enfuvirtid, maraviroc. Dan yang keenam, obat antivirus lain atau spektrum luas. Obat yang memiliki mekanisme kerja berbeda atau spektrum luas terhadap berbagai virus. Contohnya itu interferon, amantadin, dan rimantadin. Selanjutnya itu mekanisme kerja obat antivirus. Obat yang menghambat replikasi DNA virus. Obat yang menghambat replikasi RNA virus, inhibitor protease, inhibitor integrase, penghambat masuknya virus ke dalam sel. Obat dengan mekanisme Selanjutnya obat anti amoeba. Indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat yang beredar dari obat anti amoeba. Yang pertama, indikasi obat antivirus digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis virus. Misalnya, yang pertama itu infeksi herpes simplex, kulit, mulut, genital, cacar air, dan herpes zoster. Infeksi cytomegalovirus, infeksi hepatitis B dan C, infeksi HIV atau AIDS, influenza, infeksi COVID-19. Yang kedua, efek samping. Efek samping bergantung pada jenis obat, namun beberapa efek yang umumnya adalah mual, muntah, dan gangguan saluran cerna, sakit kepala dan pusing, ruam kulit atau reaksi alergi, toksisitas ginjal, gangguan darah seperti penurunan sel darah putih atau trombosit, efek neurotoksik pada beberapa obat. Yang ketiga itu kontraindikasi. Alergi terhadap obat yang digunakan yaitu gangguan fungsi ginjal atau hati berat,
Harus digunakan dengan hati-hati atau dosis yang disesuaikan. Kehamilan dan menyusui, beberapa obat antivirus tidak dianjurkan atau harus konsultasi dokter terlebih dahulu. Pasien dengan gangguan darah berat untuk obat seperti ganciclovir. Yang keempat, dosis aciclovir 200 mg 5 kali sehari selama 5-10 hari untuk herpes simplex. Oseltamivir 75 mg 2 kali sehari selama 5 hari untuk influenza. Zidofudin untuk HIV dosis bervariasi, biasanya 300 mg 2 hari sekali. Ribavirin dosis bervariasi, biasanya dikombinasikan dengan interferon untuk hepatitis C. Contoh obat yang beredar: aciclovir, oseltamivir, zidofudin, ganciclovir, ribavirin, interferon alfa, remdesivir, lopinavir, dan TE. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.